kita berbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kita lanjutkan pembahasan tentang 30 pelajaran penting dari baginda sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah siyam kita. Pelajaran yang ke-9 adalah idrakuhu sallallahu alaihi wasallam al-fajr junuban, di mana Nabi alaihi salatu wasallam memasuki waktu fajar dalam keadaan junub. Dari Urwah wa Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, Aisyah berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr fi ramadhan min ghairi hulmin fayaghtasilu wa yasum. Di mana Aisyah menceritakan Nabi kita alaihi salatu wassalam masuk fajar, ketika fajar masuk di dalam bulan Ramadan, maka Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan al-hulm, ya, dalam keadaan fayaktasilu wa yasum, dan Nabi alaihi salatu wassalam mandi kemudian berpuasa. Rawahu al-Bukhari. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, idza asbaha ar-rajulu awil mar'atu junuban fa inna hadza la yadurru saumahu. Ketika seorang berpuasa, laki-laki ataupun perempuan, di saat dia memasuki fajar, artinya ketika azan sudah masuk, sementara dia dalam keadaan junub, baik itu dalam junub dikarenakan bermimpi atau karena ya hubungan suami istri, bal inna saumahu sahih fayaghtasil wa yasum. Artinya ketika terbangun, misalnya katakan jam 4 atau jam setengah 5, kita langsung sahur, ya, langsung sahur mengingat waktu ya tinggal sedikit, ya, tidak sempat kita untuk mandi terlebih dahulu. Lalu kemudian di saat kita selesai sahur, tak lama kemudian azan dan kita belum sempat mandi, maka masuknya waktu subuh ditandai dengan azan sementara kita dalam keadaan junub, ini tidak mengapa, maka ini puasanya sah, ya, puasanya dibolehkan dan dilanjutkan. Nah, oleh karena itu ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Yang kedua, yajuzu lirrajuli wal mar'ati ay yakuna ya al-jima' bainahuma fil lail. Nah, dibolehkan untuk pasangan suami istri untuk ya berhubungan di malam hari, dan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Ini ayat yang membolehkan bahwa di mana di siang hari tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh berhubungan, maka di malam hari itu dibolehkan dalam syariat kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, idza ihtalama ar-rajulu aw al-mar'atu fa anzal aw lam yunzil wa kana ihtilamuhu bin nahar fa inna saumahu sahih. Jika seorang laki-laki dan perempuan ya inzal, ya bermimpi, baik itu inzal ataupun tidak, maka mimpinya yang di siang hari itu kemudian menyebabkan inzal, maka puasanya tetap sahih, benar, dan tidak perlu kita mengqadanya. Katakan setelah atau menjelang aktivitas sebelum zuhur dia sempat qailula misalnya. Nah, subhanallah, di saat qailula itu ihtalam, dia bermimpi, kemudian yahsulul inzal, maka kemudian setelah itu dia harus mandi dan melanjutkan puasa. Ini hukum fikihnya. Kemudian yang keempat, ibta'id ayyuhas sha'im an muthiratis syahwah. Dijauhkan ya dari perkara-perkara yang akan membangkitkan syahwat. Ya, fala tatakallam ma'a zawja bikalamin fihi itharatu lisyahwa, dan tidak berbicara dengan pasangannya dengan ya perkara-perkara yang bisa membangkitkan syahwat.
Kemudian tajannub ayyuha as-sha'im awil mar'ah, ya ar-rajul awil mar'ah an-nazar ila as-suwar al-muthirati lisyahwah sawa'an kana fil majallat aw as-suhuf aw al-qanawat hifazan ala sawik. Kita menjauhkan untuk melihat, baik laki-laki dan perempuan, menjauhkan untuk melihat foto-foto yang bisa membangkitkan syahwat, baik itu di majalah ataupun di koran-koran dan media sosial lainnya, atau misalnya di parabola dan lain sebagainya. Seluruh yang bisa mengurangi nilai dari puasa kita, kita jauhkan. Li'anna dzalika minar rafath, ya, dan itu termasuk kepada perbuatan ar-rafath. Nabi mengatakan fala yarfuz, ya, wala yajhal, tidak berkata-kata yang tidak baik atau tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, dan juga tidak melakukan perkataan atau perbuatan yang sifatnya jahil. Ini tidak dibenarkan. Tajannub ayyuhas sha'im at-tajawul fil aswaq allati fiha an-nisa mimma yuthiru asy-syahwa. Ya, hindarkan di saat kita berpuasa untuk berkeliling-keliling di pasar gitu. Di Ramadan ini ujiannya sangat berat. Kita harus menjaga pandangan kita sehingga kita tidak, ya, masuk kepada pintu-pintu yang akan merusak ibadah puasa kita. Ini apalagi ujian nanti pada masuk pertengahan Ramadan ini, masuk lagi nanti di akhir 10 terakhir di saat itikaf, di 10 terakhir yang sangat luar biasa, ya, karena model-model baju, model-model pakaian sudah mulai masuk. Ini terpancing kita untuk mendatangi mall, masuk ke pasar-pasar, sehingga hari-hari kita habis, waktu-waktu kita terbuang yang sangat indah ini, ya, hilang, dan kita masuk kepada sesuatu yang sekiranya itu bisa dipersiapkan menjelang Ramadan. Wa hafiz ala saumik, dan jagalah puasamu, ya. Wa tajannabi ayyatuhal mar'ah kathratul khuruj ila al-aswaq, ya, jauhi oleh seorang wanita untuk sering banyak atau sering keluar ke pasar-pasar allati fiha ar-rijal mimma yuthiru syahwah. Ya, begitu juga di samping laki-laki juga harus menjauhi pasar, ya, di saat-saat kita berpuasa sehingga tidak mengurangi pahala puasa kita. Begitupun perempuan juga menghindari tempat-tempat yang di mana banyak laki-laki. Idza haddatsa ayyuhas sha'im imra'atan fil hatif, jika engkau berbicara di dalam misalnya pembicaraan telepon di saat kamu berpuasa, au ghairu dzalik, atau mungkin langsung berbicara langsung atau melalui telepon, fantabih li kalamika wala yakun fihi itharatu lisyahwa, berhati-hati di dalam bicara, jangan sampai ucapan itu akan membangkitkan syahwat, au talazzuz bi sautik, atau orang, ya, merasakan kenikmatan dengan mendengarkan suaramu. Ini juga perkara-perkara yang harus kita hindari. Ya, wa kadzalika anta ayyatuhal mar'ah as-sha'imah aw ghairuha, terutama bagi kamu seorang wanita yang berpuasa. Fala yakun fi kalamiki aw istima'iki at-talazzuz bi sautika ar-rajul aw khudu' fiha al-qawl ma'ah. Jangan sampai ada orang yang menelpon kita itu, khususnya pada perempuan ini, para ummahat ataupun anak-anak gadis, ketika orang berbicara melalui telepon, jangan sampai ucapan kita, bahasa kita, ungkapan kita itu membuat orang, ya, membuat orang at-talazzuz bisama'iha, merasa, ya, menikmati suaramu, atau mungkin membuat orang nyaman untuk bicara denganmu karena bahasa yang atau suara yang sangat indah, dan kemudian dengan kata-kata yang menunjukkan, ya, kamu seorang wanita yang lemah. Ini jangan sampai. Lian hadza kulluhu minar rafath, karena ini semua adalah bagian daripada kata ar-rafath yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah pelajaran yang ke-9 dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan sedikit di dalam pembahasan yang ke-10 dari nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
tawjihuhu sallallahu alaihi wasallam bil muhafadha ala thawabi as-shaum, ala thawabi as-shaum. Nabi alaihi wasallam memberikan kepada kita nasihat agar kita menjaga pahala puasa kita. Kalau sebelumnya adalah menjaga puasa kita, ya, ini Nabi mengatakan agar kita menjaga pahala puasa kita. Ada yang membatalkan puasa, ada yang mengurangi pahala ibadah puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Nah, Nabi alaihissalam memberikan kepada kita nasihat, jangan hanya puasa seperti puasanya orang awam yang puasa hanya menahan lapar dan menahan makan dan minum, tidak. Tapi Nabi kita alaihissalam memberikan anjuran kepada kita agar kita berusaha menjaga pahala puasa kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kalian batalkan pahala ibadah amalan-amalan kalian. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, ya, dia berkata dusta kemudian mengamalkan, maka Allah tidak butuh kepada dia yang meninggalkan makan dan minum. Bayangkan itu, ya, orang yang berpuasa tidak bisa meninggalkan kata-kata bohong, kemudian tidak meninggalkan kata-kata yang tidak benar, maka puasanya di hari itu, ya, Allah tidak butuh kepada dia yang meninggalkan makan dan minum saja. Nilainya tidak ada kalau dia berpuasa tapi lisannya masih berdusta. Mari kita lihat pelajaran bisa kita ambil. Satu, ihfaz lisanak wa fakkir fil kalimah qabla an tatakallam biha. Jaga lisan kita dan berfikirlah sebelum kita mengucapkan. Ini banyak orang, subhanallah, supaya untuk terlihat orang berilmu atau orang mungkin mengetahui segala hal, banyak orang tidak berfikir, asal ngomong saja. Kalau bahasa kita, ya, asal bacot saja, asal keluar. Ketika orang mengatakan ini, langsung jawaban keluar, walaupun itu dusta. Nah, fa in kanatil kalimah shadiqah wa mufidah fatakallam biha. Jika yang diucapkan itu bermanfaat, memberikan makna, pelajaran, maka bicaralah. Wa in kanat minal kadhib wal kalam al muharram, andai ucapan kita itu dusta atau perkataan yang sifatnya yang diharamkan, fala tatakallam liha, jangan engkau ucapkan. Ini hati-hati, li'annaha, ya, tuktab 'alaika min adh-dhunub, dia ditulis sebagai dosa, wa li'annaha aidan tu'athir fi thawabi shaumik, dan dia juga bukan hanya dosa tetapi mempengaruhi dari pahala puasa kita. Lisan kita ini merusak amal kita, mengurangi daripada pahala puasa kita. Makanya Nabi alaihissalam mengatakan dalam riwayat yang lain, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh itu kepada dia yang meninggalkan makan dan minum, sementara dia berdusta, dia berbohong, dia berkata-kata yang tidak benar. Dia puasa bersama kita, hari-harinya puasa, tapi lisannya tidak berpuasa. Ini tidak benar. Ini pelajaran yang pertama. Adapun pelajaran yang kedua adalah ibta'id anil majalisil wal amakin allati takhsha ala nafsik an tatakallam fiha bikalamin muharram. Di samping kita sendiri berusaha menjaga lisan, yang kedua mesti kita hindari tempat-tempat majlis-majlis yang kita khawatirkan atas diri kita. Kalau kita masuk di situ, duduk di situ, kita akan ngomong, ya, ikut pula seperti mereka. Maka sikap kita kita harus hindari. Contohnya apa? Kamajalis al-mujamalat li ba'dil mas'ulin fatujamiluhu bi kalimatin muharram wa yuktab 'alaika hadzal itsm wa tadi'
thawaba saumik min ajli fulan wa fulana, seperti majelis ya majelis basa-basi, kemudian majelis orang-orang yang hari ini untuk mendapatkan pujian, sanjungan, semua itu semua pujian itu hanya pujian untuk mendapatkan maslahat dia. Ini hindari seperti ini. Jadilah manusia apa adanya. Jadilah manusia apa adanya. Artinya jujurlah dengan apa yang ada. Inilah saya. Tak perlu kita mengatakan sesuatu yang tujuannya bukan murni untuk memuji dia, tapi sesungguhnya ada maslahat-maslahat yang ingin kita peroleh darinya. Ini hindari majelis-majelis seperti ini. Kalau kita kalah dan kemudian kita takut untuk menjadi orang yang tidak bisa menjaga diri, maka sebaiknya kita hindari. Pelajaran yang ketiga, la taktub illa kalaman saliman minal kadhib wa minal ithim. Ya, jangan engkau tulis ya kecuali perkataan yang selamat dari dusta dan dosa. Ini sekali lagi di bulan Ramadan ya, ketika update status tulislah sesuatu yang barangkali bermanfaat, mengandung pahala, ta'awun, tolong menolong, support, semangat, mengingatkan, hal itu boleh. Hindari kata-kata yang memprovokasi, kemudian kata-kata yang membuat orang ya benci dan lain sebagainya, itu dihindari. Ya, walidzalik ya tunabbih lil khitabat allati taktubha wal qararat allati taktubha wa kullu ma taktubuhu fa idza kana muharram fa huwa min az-zur alladhi man waqa'a fihi faqad adaa min thawabi siyamih. Perhatikan baik-baik, jangan sampai kita menulis sesuatu ya yang sifatnya bisa mengurangi ibadah puasa kita ya, dengan perkataan-perkataan yang tidak baik tadi. Yang keempat, ma'asyal hadirin wal hadirat as-saimin as-saimat, ittaqillah ya man taktub fil jaridah awil majallah awil sahifah awil mawaqi' wal muntadayat wa ghairiha. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai saudaraku, yang menulis di Quran, yang menulis di majalah, yang menulis ya di dalam web-web tertentu ya, agar apa yang ditulis itu jauh dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak hilang pahala puasa kita. Apa sulitnya sih kita menulis satu kalimat yang bermanfaat, atau kita share satu hadis Nabi kita SAW, atau faedah dari perkataan para ulama kita, itu lebih baik daripada kita menulis, nge-share sesuatu yang membuat suasana tidak nyaman, kemudian orang terpancing untuk berkata-kata dan kemudian membenci dan seterusnya. Hal ini kita khawatir masuk kepada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana di saat dia berbicara atau di saat dia menulis sesuatu, dia tidak peduli, dia tidak perhatikan perkataan itu. Barangkali perkataan yang dikatakan atau yang ditulisnya itu yang bisa menyeret dia ke dalam neraka Allah waliyadzubillah. Ini kita khawatir ini. Ini bulan berkah, bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang dilipat gandakan kebaikan. Kalau kita tulis satu hadis, kemudian dibaca oleh orang, di-share lagi, dibaca oleh orang, diambil pelajaran oleh setiap orang membacanya, kemudian diamalkan, alangkah banyak kebaikan yang kita dapatkan. Atau kita ambil satu faedah dari tulisan para ulama, kita keluarkan faedah, kemudian dibaca oleh orang, dipahami, diamalkan, di-share, semua orang yang mendapatkan ilmu dari apa yang kita share tadi, yang kita bagikan tadi, kita akan mendapatkan pahalanya. Ini harus kita lakukan, bukan sebaliknya. Ikhwani ma'asyal hadirin wal hadirat as-saimin as-saimat, mari kita bersama-sama mengingatkan diri kita, mari kita sama-sama berusaha untuk menjadi orang yang menjaga lisan. Yang kelima, ayyuhas saim was-saimah, la yaf'al ahadu minkum ayy amalin hatta yufakkir hal hadzal amal jaiz am la, fa in kana jaizan amiltu wa in kana muharraman fala taf'alu li'annaka idza fa'alta al-muharram fa innaka tu'rid thawaba sawmika lidh-dhahab. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
berfikirlah wahai saudara dan saudari, ya, ketika kita ingin berbuat, ya, ketika kita ingin berbuat, jika perbuatan itu dibolehkan maka lakukan, dan jika tidak maka tinggalkan. Karena jika ini kita lakukan, ini sebuah bentuk usaha untuk menjaga diri kita dari perkara-perkara yang menghilangkan ibadah puasa kita atau pahala ibadah puasa kita. Yang keenam, ihdar minal jahli was-safih 'ala nas atau 'ala auladik atau zaujatik. Ya, jauhkan perbuatan jahil atau perbuatan as-safih yang bodoh, perbuatan semena-mena kepada orang lain, kepada anak-anak dan kepada pasangannya, kepada istrinya, ya, berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Kemudian yang ketujuh, ihdar minas sakhab was-sarakh was-siyah wal-khisam bil batil. Jauhkan pertengkaran, perdebatan, ya, pertikaian, ya, hatta tuhafiz ala tawabi saumik, ya. Ini juga harus kita perhatikan, jangan sampai pertengkaran, ya, perkelahian, perdebatan, kemudian perkataan-perkataan yang akhirnya mengundang untuk bersuara-suara keras, maka atau perkataan-perkataan yang batil, ini harus kita hindari. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada sebelumnya, bahwa jika seandainya ada orang yang menghina kita, merendahkan kita, maka katakan kepadanya, ini imru'un shaim, saya laki-laki yang berpuasa. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, dan jaga sikap kita semua, sehingga pahala puasa kita betul-betul sempurna di dalam menjalankan ibadah Ramadan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan inayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan anak keluarga kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.